teman-teman, selamat datang kembali di Autonet Max sama gue Grady, reviewer backup. Dan video kali ini kita akan melakukan long trip nih guys. Dan kita akan pakai mobil ini. Ini adalah Chery Omoda E5. Nah, tapi di trip kali ini gak cuman ada Chery Omoda doang. Karena semua peserta di sini adalah mobil listrik. Ya, kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Mandalika naik mobil listrik. Wah, ini bakal panjang dan seru nih. Yuk, tonton terus aja video ini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini tuh hari Minggu ya, tepatnya jam 9:30. Nah, jadi kita tuh sebenarnya ikut acara apa sih ini? Jadi kita tuh lagi ikutin acara EV Journey by PLN Icon Plus. Dan acaranya tuh dari Jakarta sampai Mandalika gitu. Dan pastinya nggak langsung sampai ke Mandalika hari ini juga. Kita bakal ada beberapa hari dan ada beberapa stop juga gitu. Nah, total jarak yang akan kita tempuh tuh estimasi 1330 kilo. Jauh ya. Itu kalau mobil baru, Ryan-nya udah selesai tuh, udah ganti oli. Jadi kita pakai Chery Omoda E5 di sini, dan pesertanya itu nggak cuma Chery doang. Chery-nya ada 3. Ada yang warna hitam, ada yang warna hijau itu, sama warna putih ya. Nah, Chery Omoda E5, sebenarnya Autonet Max sudah pernah bahas, mungkin teman-teman bisa lihat kalau review jelasnya, review lengkapnya di sebelah sana, diklik aja. Jadi kita bahas dulu mungkin mengenai mobilnya ya. Jadi ini adalah varian listrik dari Chery Omoda. Seperti yang teman-teman tahu, Chery Omoda di Indonesia banyak banget pilihannya. Ada Chery Omoda yang Z, terus ada yang RZ, ada yang GT, ada yang GT all wheel drive, dan sekarang ada yang listrik atau Omoda E5 namanya. Dan fun fact juga, Omoda E5 ini kita pasar Indonesia nih jadi market yang pertama untuk dijual si Omoda E5 ini. Jadi di negara aslinya di sana, di China belum ada. Kita duluan, prioritas. Ceelah. Dan perjalanan hari ini ya, hari pertama ini kita mungkin bisa dibilang hampir 100% tol. Jadi kita tujuan akhirnya untuk hari ini kita akan ke Surabaya dan ya via tol. Dan nyetir mobil listrik di tol itu ada tips and triknya sebenarnya. Jadi mobil listrik itu dia punya kelebihannya ya kalau misalkan kita pakai di tol, karena dia nggak ada suara dan dia kedap. Apalagi ini Chery ini dia kacanya double glazing segala, peredaman kabinnya juga bagus. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita tuh jalannya kenceng gitu. Ya, ini aja sekarang kita jalan 80 sih. Ini kita di MBZ ya. Kita kecepatan 80 dan kalau misalkan kita mau injek gasnya lebih dalam gitu ya, dia bakal tenaganya langsung instan, jebret, bisa 100 lebih gitu. Nah, itu kelebihannya. Tapi karena kelebihan itu, kekurangannya adalah baterainya jadi boros gitu. Jadi tipsnya dari gua adalah kita mesti sabar-sabar naik mobil listrik di tol kayak gini nih. Jadi jangan tergoda sama tenaganya ini ya. Kita mesti sabar-sabar pakainya, nyetir kayak mobil bensin aja, kayak mobil biasa, supaya range-nya, jarak tempuhnya itu bisa lebih jauh lagi. Dan kalau menurut spesifikasi ya, menurut WLTP-nya si Chery Omoda E5 ini dia bisa sampai 430 km range-nya. Dan sekarang ini kalau kondisi baterai 90% ya, tadi kita berangkat 97, sisa range-nya sih tinggal 386. Nah, jadi sampai di rest area berapa nih kita bakal isi lagi? Yuk kita lihat aja. Let's go. Oke, pengisian pertama sudah selesai di rest area 228A, sorry. Dan tadi terpakai sebanyak 37,1 kWh. Dan sekarang persentase baterainya udah di 100% lagi. Dan range-nya jadi 429 kilo sesuai dengan klaimnya ya, 430 sih. Beda dikit. Oke, udah selesai, kita pindahin dulu. Nanti kita berangkat lagi.
bakal stop di mana ya kita ya? Kita lihat aja. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah dari rest area 228 ya. Dan kita udah ngisi listriknya sampai penuh nih 100%. Tadi kita dari titik pertama kita jalan dari PLN Icon Plus Mampang sampai rest area 228 itu jaraknya sejauh 230-an kilometer dan masih tersisa 46% baterainya. Range-nya masih 197 km. Jadi sebenarnya masih bisa jalan lebih jauh lagi sih. Nah, tadi itu dalam waktu 51 menit ya, 50 menitan lah, itu sampai full 100%. Nah, jadi karena memang kapasitas baterainya Omoda 5 ini cukup gede ya, dia 61 kWh. Nah, dan dia juga punya fitur fast chargingnya itu bisa sampai 80 kW. Nah, tadi itu untuk stasiun pengisiannya dia bisa sampai 200 kW. Jadi diisi sama dua Omoda E5 itu bisa kepake dua-duanya, kemampuannya secara penuh ya, 80 kW tuh fast chargingnya bisa terpenuhi gitu dua-duanya. Oke, nah Omoda E5 ini juga dia punya fitur ADAS yang banyak banget, lengkap, super lengkap bahkan. Tapi untuk perjalanan hari pertama ini yang kepake banget menurut gue tuh adaptive cruise controlnya sama lane departure warningnya ya, dan sama lane departure mitigation gitu. Jadi dia stay supaya mobilnya itu tetap ada di jalannya gitu, di garisnya. Karena kadang kita kalau udah nyetir lama kan kurang fokus gitu. Nah, dia bisa mempertahankan mobil kita supaya tetap di jalan lurus. Sekarang kita lanjut aja ke stop berikutnya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di Hotel Santika Surabaya. Jadi jarak antara Jakarta dan Surabaya itu kurang lebih 780-an kilometer ya. Dan kita berhasil tempuh itu dengan 2 kali pengecasan aja pakai si Omoda E5 ini. Dan klaimnya itu kan Omoda E5 kan 430 km sekali pengecasan ya. 2 kali pengecasan. Dan sekarang masih sisa 60% baterainya dan range itu masih 250 kilo. Jadi bisa dibilang klaim dari Chery ini mendekati realita ya. Bener-bener kita bisa ngerasa aman sama range yang dia kasih. Nah, 2 kali pengecasan tapi kok bisa sekarang ini jam 1:22 pagi. Jadi nggak ada masalah sih dengan chargingnya. Chargingnya juga cepat, dia kan udah quick charging juga 80 kW. Tapi masalahnya ya adalah kita rombongan. Nah, jadi kita mesti gantian ngecasnya. Akhirnya jadi lama deh. Ya tapi akhirnya kita udah selesai hari pertama kayak gitu dulu. Sekarang kita lanjut aja nanti besok hari kedua kita gue mau istirahat dulu. Hari kepala gue udah hancur banget guys. Yo bye. Halo teman-teman, yes sekarang udah day kedua alias hari kedua ya. Kita udah jalan dari Surabaya, sekarang mau menuju ke Banyuwangi. Kalau hari pertama hampir 100% perjalanannya kita di tol. Kalau hari kedua ini kita mungkin tolnya sebagian kecil doang ya. Mungkin 80%-nya tuh jalur provinsi gitu ke Banyuwangi. Nah, gimana nih? Ini bakal beda banget. Kalau kemarin tuh kita kayaknya mikirin ngecas mulu ya. Kayaknya hari ini tuh
bakal adventure yang baru lagi. Jadi kita lihat aja nanti bakal kayak gimana. Untuk sekarang sih mobil kondisi tadi semalam udah dicas penuh ya, udah 100%. Range-nya juga udah 27 km. Nanti kita lihat di kilometer berapa lagi kita bakal ngisi. Kalau dari GPS ya, sebenarnya dari Surabaya ke Banyuwangi itu 300-an sekian kilo. Kalau menurut spesifikasi sih harusnya nggak perlu ngecas gitu. Cuma nanti ya di Banyuwanginya mogok. Jadi mungkin kita pasti nanti bakal ngecas di tengah, tapi nggak dari, mungkin dari 50%-an kali ya. Oke deh, kita lihat nanti aja. Oke teman-teman, akhirnya kita udah keluar tol nih. Tadi kita di Probolinggo ya, udah exit. Tolnya belum lanjut soalnya sampai Banyuwangi. Nah, jadi kita lewat jalur provinsi nih. Setelah kemarin lewat tol terus, baru masuk ke jalur provinsi, harusnya di sini bakal lebih berasa enaknya nih untuk sebuah mobil listrik gitu. Karena kalau misalkan kayak di tol gitu ya, kayak kemarin ya, kalau mobil listrik itu dia bakal ngeluarin tenaganya terus-terusan gitu loh. Beda sama kayak mobil bensin yang kalau misalkan di tol itu dia cenderung lebih irit karena mesinnya kerjanya konstan, relax gitu. Kalau listrik itu kebalikannya, kalau di tol itu dia justru malah capek gitu. Bukan capek sih, maksudnya tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Kalau misalkan di jalanan provinsi kayak gini kan lebih variasi ya, lebih banyak ada tanjakan, ada turunan, ada belokan. Itu bakal ngisi regenerative braking-nya. Jadi bakal lebih hemat harusnya. Dan lebih seru juga karena mobil listrik ini kan dia punya torsi yang instan. Jadi kalau misalkan kita mau nyusul-nyusul truk gitu, bakal gampang banget sih. Kayak gitu sih. Nanti kita lihat ya, konsumsi listriknya seberapa banyak. Kalau tadi di tol itu kemarin kita dapat 15,1 kWh per 100 km. Nah, oke, kita jalan lagi ke Banyuwangi. Oke teman-teman, jadi akhirnya setelah kurang lebih 200 kiloan ya, kita dari Surabaya dan sekarang kita udah sampai di PLN Situbondo. Jadi di sini kita melakukan pengecasan lagi. Baru sekali ya hari ini ya, baru sekali dicas nih. Dan kebetulan di sini ada charger yang ultra fast charging 200 kW, jadi bisa ngecas dua-duanya sekaligus maksimal sampai berapa nih? Sekarang lagi 60 kW nih masing-masing. Harusnya bisa 80 sih, tapi ya oke lah. Sekarang kita ngecas dulu nih, kita mau isi sampai penuh kalau bisa ya. Jadi dari sini sampai jarak ke hotel kita nanti di Banyuwangi itu masih 100 kilo lagi, 99 kilo sih. Nah, lumayan jauh juga ya ternyata dari sini. Diharapkan kalau misalnya kita isi penuh sekarang, jadi besok kita bisa sampai Bali baru ngisi lagi gitu. Oke, harusnya sih bisa ya, range-nya masih jauh sih. Dan untuk pengalaman hari ini kita nyetir, jadi tadi sejak kita exit tol, nah baru deh ini, range-nya tuh langsung naik guys. Dan konsumsi listriknya juga itu langsung jauh lebih irit ya. Cuma nanti berapanya mungkin kita bakal taruh infografis detailnya ya. Nanti kita masih dalam pencatatan nih, belum selesai. Dan asik juga sih ternyata pakai si Omoda E5 ini di jalur provinsi ya. Teman-teman mungkin kalau yang belum pernah lewat jalan provinsi yang arah ke Banyuwangi ini, itu truknya tuh banyak banget. Jadi truknya tuh pada jalan pelan-pelan, ya kita memang harus nyusul-nyusul. Dan effortless banget pakai ini. Dan jalanannya tuh beberapa ada yang rusak ya, ada yang banyak bolong-bolong gitu. Suspensinya lumayan bisa meredam sih. Dan bodinya nih kaku, tapi suspensinya ngeredam. Jadi kalau ngelewatin jalanan rusak tuh dia berasa mantep gitu, nggak ngebanting-banting untuk kita di penumpang di dalamnya gitu. Masih oke banget sih. So far sih gue happy dengan experience pakai Omoda E5 ini. Oke, kita penasaran nanti sampai ke Banyuwanginya jam berapa ya? Ini udah agak malam juga karena tadi kita kelamaan ngonten di rest area. Oke. Oke teman-teman, akhirnya
hari kedua kita selesai juga nih, kita udah sampai di Banyuwangi. Jaraknya total tadi dari Surabaya, dari Hotel Santika Surabaya sampai ke Hotel Santika Banyuwangi ini kurang lebih 300 kilo ya. Nah itu kita tadi cuma sekali pengecasan doang di Situbondo, kita udah cas penuh 100%, dan sekarang sisanya masih 82%, dan range-nya itu masih 390 kilo. Jadi aman banget buat sampai ke Bali besok ya. Dan tadi baru dapat info juga kalau naik ke kapal itu nggak boleh kondisi 100% katanya baterai untuk mobil listrik. Alasannya kenapa ya kita belum tahu tadi. Tapi untung aja ini sisanya udah 80. Ya, dan juga tadi kita baru ngitung ya. Jadi kemarin itu kan kita full di tol. Kita dapat angka itu untuk konsumsinya dia di 6,6 km per kWh. Nah, untuk tadi kita lewat jalan provinsi, ternyata dia jauh lebih irit ya. Dapat angkanya tadi setelah kita hitung itu jadi 8,4 km per kWh. Jadi jauh lebih irit buat dipakai di jalan perkotaan gitu ya. Macet-macetan juga dia keunggulannya malah. Oke, hari ini sampai situ dulu. Kita lanjut hari besok. Wah, ini ada yang udah nyampe duluan, udah lagi dicas. Mereka range-nya nggak sejauh kita, jadi biarin mereka dah. Ngecas dulu. Halo teman-teman, oke sekarang udah hari ketiga nih. Jadi kita udah nyebrang tadi dari Banyuwangi, sekarang udah nyampe di Gilimanuk, udah di Bali ya. Nah, jadi hari ini kita tujuan akhirnya itu langsung ke Mataram. Jadi kita nyebrang ke Bali ini cuman nyebrang aja gitu. Sambil perjalanan ke sana kita update dulu ya. Kondisi mobil sekarang untuk baterainya 73% dan range-nya 341 km. Jadi sebenarnya sih kalau nggak ngisi, kalau nggak ngecharge itu masih nyampe. Soalnya jarak dari sekarang nih dari titik kita ini sampai ke Padang Bay masih 147 kilo lagi, masih aman. Untuk konsumsi listriknya pun masih ada di angka 12,4 kWh per 100 km. Nanti kita harus convert dulu tuh jadi itu ya, kilometer per kWh. Nah tadi juga kita udah naik kapal feri ya buat jalan ke Bali ini. Dan aman gak sih naik mobil listrik? Kan mobil listrik baterainya ada di bagian bawah tuh. Nah untungnya di Chery Omoda ini tadi kita naik ya, itu aman-aman banget, nggak ada mepet aja enggak gitu. Ground clearance-nya soalnya tinggi juga ya, 190 mm. Untuk mobil listrik itu udah cukup tinggi, karena memang mengingat lagi mobil listrik baterainya dari bawah. Dan baterai ini juga dilindungi sama plat besi di sekelilingnya, jadi kalau misalkan sampai terbentur juga itu nggak langsung kena ke baterai, jadi dia terlindungi. Dan kalau misalkan teman-teman kepepet banget gitu, kondisinya mengharuskan untuk ngerobok banjir atau ngerobok air, dia mampu sampai setengah meter untuk water wading-nya. Oke, mantap juga ya. Oke, sekalian kita bahas gimana rasa nyetirnya si Omoda ini dipakai buat jalan jauh ya. Pertama kita bahas dulu yang sekarang nih kita lagi di jalan kayak provinsi begini, jalan provinsi. Ini ternyata lumayan surprising, lumayan enak loh. Jadi mobil ini tuh kalau dari tenaga sih ya udah jelas ya, karena mobil listrik tenaganya instan. Ini bener-bener nggak kekurangan sama sekali sih, mau nanjak, mau belok-belok, ini mantep banget. Nah, setirnya untuk Omoda E5 ini, dia setirnya tuh ringan. Sebenarnya mirip-mirip sama setirnya Omoda yang biasa juga sih, yang bensin ataupun yang GT gitu ya. Dia karakternya memang dia agak blend. Bobotnya ini dia enteng banget, buat pakai dalam perkotaan, parkir-parkir, masuk gang itu sih harusnya nggak jadi masalah. Cuman memang ada jadi catatan kalau misalnya kita lewat ke jalan-jalan kayak gini nih, di jalan-jalan provinsi gini banyak yang belok-belok. Kalau misalnya kita lagi kecepatan yang agak tinggi, nah itu akan agak sedikit susah untuk menebak arah setirnya kemana. Jadi akurasinya tuh kurang bisa kebaca ya, dia kurang direct untuk setirnya. Jadi dan ada catatan juga karena dia mobil listrik, torsinya gede gitu, dia tuh torque setirnya cukup parah kalau misalkan kita kick down ya. Tapi ya itu kan kondisi kalau kita lagi ngebut gitu, lagi kick down.
sebenarnya kasusnya sama kayak Chery Omoda yang biasa, yang bensin juga tenaganya gede, itu juga kalau kita kick down, torque steer-nya berasa. Nah, kalau ini lebih parah lagi karena dia torsinya gede. Dia tuh torsinya 340 Nm dan tenaganya 201 horsepower. Nah, cuma memang ada sedikit catatan itu yang gue rasain kalau misalkan kita di tol kemarin. Kemarin di tol itu, contohnya kayak di MBZ gitu ya, di sambungan jalan itu memang kerasa di sambungannya itu kayak kompresi suspensinya tuh lumayan terlalu dalam gitu, jadi reboundnya kurang cepet gitu, jadi kayak agak mengayun mobilnya ke pas di sambungan. Tapi ya wajar karena mobilnya lagi-lagi berat gitu ya. Itu doang sih yang gue catat dari suspensinya. Soalnya kalau kita bawa kayak gini nih tuh untuk peredamannya tuh kenyamanan ini udah oke sih. Mungkin kalau misalkan dia bikin reboundnya lebih kencang lagi malah jadi terlalu kaku ya, terlalu keras itu, jadi kasar nanti. Nah, untungnya mobil ini tuh tadi bodinya kaku tapi suspensinya empuk, jadi dia tuh masih nyaman nih, enaknya kayak gitu. Oke, mungkin buat nyetirnya kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita lanjut perjalanan dulu ke Padang Bae. Let's go. Wah, teman-teman, akhirnya hari ketiga selesai juga. Kita udah sampai di Hotel Santika. Ini di Mataram ya, kita udah di Pulau Lombok. Ya, jadi perjalanan hari ini totalnya itu 200 km ternyata, pas sama tadi parkir-parkir jadi nambah sedikit. Dan untuk baterainya masih tersisa di 37% dengan range 172 km. Dengan catatan, hari ini kita tidak ngecas sama sekali dari Banyuwangi. Jadi kita udah dari Banyuwangi nyebrang ke Bali, nyebrang langsung dari barat ke timur, kita langsung sikat, terus nyebrang lagi ke Lombok, itu kita nggak ngecas sama sekali. Wow, mantep ya. Terakhir kita ngecas itu kemarin di Situ Bondo ya, itu memang sampai 100%. Tapi mobil yang warna putih tadi, Omoda yang putih, kemarin itu di Situ Bondo dicas tapi nggak sampai penuh tuh baterainya. Dan sampai Hotel Santika itu tinggal 1%. Untuk sampai ya. Kalau nggak sampai tapi nggak gitu khawatir, karena tadi kita udah ikutin dari belakang. Dan Chery Omoda ini kan dia punya fitur V2L ya, jadi bisa dibantu ngecas lah sampai ke SPKLU terdekat tuh masih bisa kayak gitu. Dan ya perjalanan hari ini lumayan melelahkan ya. Gue sih kurang menyarankan buat yang pengen ke Lombok gitu dari Banyuwangi langsung disikat sehari tuh capek banget sebenarnya. Ya siapa sih yang nggak pengen mampir ke Bali ya kan? Wah. Dan ada sedikit tips juga buat teman-teman kayak nyebrang tadi ya dari Bali ke Lombok. Itu kan memakan waktu lama tuh. Tadi tuh ternyata 5 jam kita nyebrang. Pastiin fisik teman-teman tuh bagus dulu ya, karena kalau misalkan kayak tadi kita kan jalannya udah mulai malam ya. Ternyata anginnya tuh kenceng banget guys. Terus juga dingin. Penumpangnya ternyata pada kembung, pada mules. WC-nya penuh. Jadi itu mesti dipertimbangin juga tuh. Agak out of topic tapi itu penting banget buat teman-teman yang pengen nyebrang dari Bali ke Lombok. Dan ada sedikit catatan juga tadi. Ternyata dari Bali ke Lombok itu untuk penyeberangan mobil listrik di kapal feri itu ada sedikit peraturan yang nggak tertulis tapi ya sedikit ketat gitu. Jadi mobilnya tuh nggak boleh parkir deket-deketan antara mobil listrik itu, dan juga aparnya itu harus gampang diraih katanya. Dan juga baterai itu nggak boleh penuh-penuh. Ini jujur aja catatannya kayaknya belum tercatat ya. Cuman tadi udah dijelasin sama petugas di pelabuhannya gitu. Jadi kita juga baru tahu aturan itu. Tapi untungnya semuanya aman, nggak ada masalah sama sekali. Kita udah sampai di Mataram. Oke, kita bakal istirahat dulu buat hari ini. Sampai ketemu di hari besok. Thank you.
Halo teman-teman, oke sekarang udah hari keempat dan kita udah lagi OTW nih ke Mandalika. Wah, kita baru berapa jam tadi tidur ya? Tidurnya belum banyak. Oke, jadi sambil nyetir gue pengen bahas beberapa hal yang menurut gue nih menarik dari Omoda E5. Pertama yang pasti desainnya. Desainnya ini tuh dia sesuai dengan selera Indonesia ya, lancip-lancip, tajem-tajem gitu, keren. Jadi gampang, mudah diterima lah sama orang-orang Indonesia kayak gitu. Dan juga mukanya ini keren nih, dia kayak meskipun dia ada versi bensinnya, tapi mukanya tuh beda, dibikin beda, lebih clean. Dan ini dikasih nama X Future Front Face, wah keren namanya. Dan gak cuma estetik aja, tapi fungsional juga, karena kita mesti ingat ini adalah crossover SUV. Jadi meskipun bentuknya keren, dia juga punya ground clearance yang bagus, 190 mm. Jadi kemarin kita lewat pelabuhan ya, masuk ke kapal itu memang butuh ground clearance yang cukup tinggi supaya nggak mentok bawahnya. Dan itu aman, dari Gilimanuk sampai ke Padang Bay itu kita aman, sampai ke Lombok juga aman. Ada mobil peserta lain yang mentok sih, yang serot gitu. Nah, terus juga kalau kita ngomongin interiornya, lagi-lagi meskipun dia ada yang versi bensin, versi elektriknya ini jauh berbeda gitu. Dari pilihan warnanya juga nih unik ya, biru gitu dengan jahitan hijau, terus ada aksen putih juga gitu. Terus dan juga ini head unitnya, ini layarnya gede banget, 24,6 inci dan dia curve, jadi agak melengkung gitu. Dan dia juga punya fitur kamera 540, wah lebih dari 360 tuh. Jadi dia punya kamera tambahan di depan bawah sana yang bisa ngeliat tuh, itu bisa ngeliat bagian depan bawah mobilnya. Jadi kayak nyetir mobil off-road ya, biasanya mobil off-road tuh yang ada fitur kayak gitu. Terus yang penting juga dia punya V2L, jadi fitur V2L tuh vehicle to load yang bisa jadi genset berjalan dengan mode camping mode. Nah, jadi kalau pakai camping mode ini bisa menghidupi beberapa perangkat elektronik dan juga mobilnya bisa dipakai buat dengerin lagu gitu. Mobilnya bisa jadi tape. Terus nah, barusan itu adalah driver monitor system atau DMS nih yang ada di belakang setir ini. Ini unik sih, memang di elektrik ada DMS ini. Dia fungsinya adalah membaca wajah pengemudi gitu. Jadi kalau misalkan pengemudinya meleng, nggak fokus, itu nanti dia bakal ada notifikasi gitu supaya kita lebih fokus. Dan ngantuk juga bisa kebaca. Cuman dari kemarin nih ya, kalau gue lagi ngobrol gitu kan, terus gue ngakak gitu kayak gini tadi. Nah, dia langsung bilang kalau gue itu ngantuk guys. Terus dia bakal tanyain, mau nyalain mode Invigorous nggak? Invigorous itu mode menyegarkan ya, jadi nanti dia kalau misalkan kita tetap terlihat ngantuk gitu, terlihat matanya merem, karena gue nggak merem, nanti dia bakal kencengin AC-nya segede-gedenya supaya kita tuh jadi seger lagi gitu, jadi kebangun kayak gitu. Itu disebutnya juga wake up mode kalau nggak salah, dia ada modenya. Wah ini si Omoda nih sensi sama gue nih. Omoda, muka Anda juga sipit itu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di sirkuit Mandalika nih, kita lagi di pit lane mau masuk ke sirkuitnya. Di sini kita mau coba performance dari Chery Omoda E5, gimana kalau dipakai di sirkuit. Ya karena kita ingat lagi Chery Omoda E5 ini punya tenaga tuh 201 horsepower ya, dan torsinya 340 Nm. Itu udah setara mobil 2000 sampai 2500 cc yang turbo, dan karena dia ini mobil listrik jadi tenaganya instan, pasti bakal seru banget. Oke, sekarang kita coba aja, kita udah masuk di track, kita agak kenceng. Oh ya, masukin ke mode dari Eco, normal, pindah ke Sport dulu ya. Siap. Oke, ini kita belok di sini. Tikungan kedua. Set. Wih. Wih, masuk loh. Masuk loh, handlingnya
sharp juga loh. Jadi memang Chery Omoda E5 ini tuh dia punya suspensi belakang tuh independen ya. Jadi dia nurut banget nih, kecepatan 103 kita belok di sini tanpa ngerem. Belok terus. Di sini juga ambil di sini, lepas gas sedikit, gas lagi. Nah, ini tikungannya agak bahaya, ngerem sedikit di sini. Saat kita masuk. Gaspol. Sah. Dapat 140, 150, 160. Di depan udah belokan Pertamina. Kita rem dulu karena kita nggak pakai ban yang slick ya. Kita ambil braking line-nya, braking spotnya agak jauhan. Ambil apex. Gila, grip juga loh. Nah, ini kita susul dulu mobil yang satu. Kita braking line di sini di 50. Tap dikit, set, masuk. Gila, insert terus. Di sini kita ambil luar outside, lepas gas sedikit, masuk dalam. Cakep. Wah, seru juga. Torsinya instan banget ya. Aduh, di sini kita slow in, fast out. Set. Ya, masuknya agak telat biar keluar bisa lebih kenceng. Set. Udah tikungan terakhir nih. Udah slow down. Tapi intinya seru juga ternyata dibawa di sirkuit ya. Memang dia ini setirnya memang berasa agak torque steering. Jadi kalau kita kick down langsung itu memang setirnya dia kayak narik-narik gitu. Jadi agak struggle sedikit buat nyari gripnya. Tapi ternyata di track ini gue nggak nyangka bakal se-fun itu sih. Enak ya. Dia karena suspensi udah independen juga. Jadi bodinya nurut dan bodinya juga rigid. Jadi nggak melayang-melayang, enak, solid nih. Wow. Wih, asik ya, di luar dugaan. Nah, sekarang kita coba akselerasi 0 ke 100-nya ya. Kalau menurut klaim, dia bisa dalam 7,2 detik. Nah, gimana kalau kita coba langsung? Tapi di dalam mobil ini kita isi 2 penumpang ya. Gua dan kameramen. Ntar dulu kita cari titik yang rata. 100. Oke teman-teman, jadi acara EV Journey Jakarta to Mandalika by PLN Icon Plus ini udah selesai ya, kita udah sampai di Mandalika. Jadi jaraknya itu kemarin dari Jakarta sampai Mandalika itu kurang lebih 1.400 kilo lah kita tempuh. Wah, lumayan jauh ya, dan dapat ditempuh oleh Chery Omoda E5 ini dengan 5 kali pengecasan aja. Untuk detail pengecasannya, nih lihat di sini dulu. Wah, jadi dari trip ini tuh gue lumayan berubah ya persepsi gue mengenai mobil listrik kalau kita mau pakai buat jarak jauh gitu. Khususnya si Chery Omoda E5 ini. Chery Omoda E5 ini dia tuh punya baterai 61 kW dan range-nya itu klaimnya 430 km ya untuk WLTP-nya. Jujur itu bukan yang terbesar angkanya di kelasnya, tapi ternyata setelah kita pakai di keluar kota kayak gini, ternyata ya sama-sama aja sih, sama yang mobilnya kapasitasnya lebih gede. Kan ada tuh peserta yang kapasitasnya lebih gede, ngisinya sama-sama aja di titik yang sama gitu. Karena kita nggak mungkin juga ngisi baterai itu kan nunggu tiris dulu baru diisi, kan nggak kayak mobil bensin ya, beda ya. Ya, jadi sama-sama aja untuk segi bagian situ. Cuman memang ada peserta di acara kali ini itu yang range-nya memang kecil, dan juga ada juga yang colokan chargernya itu nggak pakai CCS ya, pakai yang adapter gitu, jadi agak lama ngisinya. Itu ribet sih. Jadi kemarin tuh mereka bahkan sempat ketinggalan ketinggalan kapal. Terus juga dari mobilnya sendiri, dari desain, dari bentuknya, ini juga menurut gue cukup strikingnya, cukup mudah diterima oleh orang Indonesia. Dan mukanya ini juga yang dibilang X-Future. Wow, ini kayak kelihatan banget dia tuh futuristik kayak gitu. Dan bentuknya nggak cuman estetik tapi juga praktis ya. Seperti yang tadi gue udah bilang, dia kemarin di kapal nggak mentok sama sekali, bahkan jauh banget jaraknya. Jadi praktis juga.
Oh ya, untuk water wading mobil ini juga bisa ngerobok banjir, dia tahan sampai setengah meter loh. Gokil kan? Untuk performanya nih, performanya kita udah coba sampai di trek Mandalika yang kayaknya nggak ada ya orang yang mau bawa mobil listrik gitu ke Mandalika buat dibalapin, kayaknya sedikit banget mungkin orang ya. Tapi nggak apa-apa, kita udah tes dan ternyata mobilnya di luar ekspektasi gue. Yang gue bayang tuh kalau mobil listrik itu torque steer-nya memang parah banget, dan karena mobil listrik itu kan berat ya, pasti bakal understeer gitu. Ternyata nempel. Cuman memang kita harus throttle controlnya mesti dirasa-rasa ya, nggak bisa main bejek-bejek aja. Karena ya dia front wheel drive, jadi torque steering. Kalau misalkan kita main injek aja nanti setirnya ngelawan-ngelawan gitu. Jadi harus dikira-kira. Tapi overall mobilnya tuh enak gitu. Pantatnya juga ngikut, kalau misalkan kita belok, rigid. Wah, asik juga ternyata. Dan dari segi kenyamanan juga so far oke ya. Mobil ini memang karena mobil listrik itu memang perpaduan suspensinya itu harus kompleks karena bodinya berat, tapi dia harus dibikin nyaman. Menurut gue ini udah pas sih untuk racikannya. Cuma memang kalau misalkan lagi di tol, di sambungannya itu memang agak berasa kayak neken gitu ya, agak mantul-mantul sedikit gitu. Itu salah jalannya apa salah mobil sih kok kayak gitu? Oke, teman-teman, kayak gitu dulu buat video kali ini mengenai si Chery Omoda E5 ini dipakai ke Mandalika dari Jakarta. Buat teman-teman yang pengen berkomentar, boleh banget di bawah, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Gue Grady, jangan lupa makan. Sampai ketemu kapan-kapan.